malam di kota Bogor. Bogor dikenal dengan kesejukan dan kenyamanannya. Wilayahnya yang asri sering dijadikan pelarian ternyaman di tengah kepenatan orang banyak. Pohon yang rindang, jalanan yang bersih, dan tata kota yang menarik telah lama menjadi aset bagi kota Bogor. Selain sejuk dan nyaman, Bogor pun menjadi salah satu destinasi wisata, terutama wisata curug atau air terjun dan kebun raya Bogor yang masih asri lingkungannya. 23 tahun yang lalu, Bogor pernah mendapatkan penghargaan Adipura karena wilayahnya yang bersih dan tertata. Alam adalah titipan Allah kepada manusia. Allah menjadikan segala sesuatu baik adanya, termasuk relasi alam dan manusia. Pepohonan, sungai, tanah, dan segala kenampakan alam beserta sumber dayanya yang Allah berikan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia saja, melainkan juga untuk dijaga, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan demi kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Kecamatan Bojonggede. Wilayah Bogor yang satu ini memiliki keadaan alam yang baik. Namun, sampah-sampah yang berserakan sudah merusak estetika di wilayah ini. Dari sinilah muncul seorang pahlawan lingkungan yang dengan segala kesederhanaannya berbakti kepada alam. Dirinya adalah seorang satgas lingkungan yang dengan tulus mencintai alam dan selalu bersedia mempersembahkan dirinya untuk alam. Beliau pun dipercaya warga untuk menjadi Ketua RT 03 di Kampung Golonggong. Nama saya Hasanuddin. Saya sebagai masyarakat, saya berkegiatan di Ciliwung itu dari tahun 2010. Ini hari Ciliwung pertama nih kalau nggak salah. 2010 nih. 2011. Sama. Oh di sini. Di sini. Hari Ciliwung pertama tuh di sini di Bojonggede. Nah, di sana tuh. Hah? Dulu mah rame, trek di sini dari puncak dari mana? Tapi pertama akhirnya di Bojonggede kalau mau tua kan mau di sini lagi terus-terusan di sini. Ciliwung bukan cuma di sini. Jalan takut sama. Silahkan orang mau berbuat. Mungkin dilirik atau dilihat sama masyarakat yang akhirnya pemerintah juga support karena dia banyak lihat lah dari Bogor, Puncak, Bojonggede, Depok sampai Jakarta. Jadi yang akhirnya pemerintah setempat itu bisa support, yang akhirnya saya dijadi Satgas Lingkungan Kecamatan Bojonggede. Untuk permasalahan di Bojonggede sebetulnya ada beberapa tentang lingkungan, tapi yang lebih condong ke banjir. Banjir itu mungkin penyebab banjir itu banyak. Salah satunya ada saluran irigasi yang memang banyak yang tidak berfungsi. Baik, sekarang kita akan susurin khususnya yang irigasi yang ada di Kecamatan Bojonggede. Jadi dari 13 saluran air atau saluran irigasi itu di situ udah banyak yang tidak berfungsi, bahkan yang berfungsi tinggal sedikit, lebih ke banyak yang mati.
Sebetulnya pintu air terkunci, tapi faktanya yang seharusnya nyebrang tapi ada salah satu yang tadi kita lihat di rel. Di rel itu ada solokan-solokan, keluar air itu dari sini. Ini yang airnya cuma muter dan ini yang airnya balik lagi. Yang akhirnya tetap ke kali lagi yang tadi. Rumah sekitar 20 atau 30 meter. Kalau menurut Bapak ada pohon padi, nggak ada pohon padi, solokan itu perlu nggak sih? Nggak perlu. Perlu ya? Masih langsung perlu kan? Perlu ya, Pak. Kalau ini perlu masih Pak. Aktifnya ya. Ya perlu Ya. itu. Jangan beranggapan apa yang diperbuat sama pemerintah itu belum tentu semuanya baik buat masyarakat. Tapi ketika masyarakat juga emang kepeduliannya luar biasa masih, itu tolong juga buat direspon sama pemerintah, khususnya pemerintah setempat. Itu aja. Salah satu kegiatan saya itu mulung sampah dengan cara ada yang bisa dipilah, itu bisa dijual. Ada yang memang nggak bisa dijual, kita angkat. Gimana caranya? Kalau saya di Bojonggede, sampah yang di Bojong ya kita angkat di Bojong. Gimana caranya? Di Citayam, di Depok itu semuanya harus sebetulnya harus punya prinsip seperti itu. Ada, kalau saya lihat ada sampah di Bojong dikanyutin. Yang akhirnya permasalahan di Bojong mungkin bisa rapi, tapi ketika di Depok atau di Citayam ya bermasalah. Yang kedua, karena saya punya prinsip ada pohon buah lokal kita ini yang luar biasa. Ya, kita dari SMA Budi Mulya akan menanam pohon bareng Pak RT 03 Desa Golonggong. Ayo Wak, kita langsung nanam aja. Oke, yuk. Dari nama pohon buah itu ada nama gang, ada nama kampung, ada nama daerah. Salah satunya Gandaria, itu buah loh. Buah Gandaria itu ada daerah Gandaria. Ada buah Kemang, itu juga ada daerah Kemang. Ada buah Keranji, itu juga ada daerah Keranji. Itu baru sedikit tuh, sebagian kecil. Tapi sebetulnya ada 60 jenis pohon buah itu yang ada di sekitar kita, khususnya di Bojonggede itu sebetulnya masih ada. Jadi sekarang saya ada nursery, ada pembibitan bibit-bibit pohon buah lokal. Bibit itu kita dapat dari mulung, biji-bijian di pasar, di mana ada biji-bijian itu pasti kita ambil, bahkan ada yang dari jauh kok. Kalau menurut saya ya mungkin ada bermacam cara. Dari pemerintah caranya bagus, dari masyarakat luas juga termasuk kalau menurut saya bagus juga, tapi ada kadang-kadang suka kurang tepat. Kalau saya ngajak masyarakat dengan cara berbuat sampai kapanpun itu, selagi saya masih ada umur saya tetap melakukan. Tapi yang akhirnya dari terus berbuat mungkin kok nggak ngajak, ada itu. Kok kenapa sih nggak ngajak? Ya kita udah ngajak loh sebetulnya. Kenapa saya bilang ngajak masyarakat dengan cara berbuat?
rumahnya kita bersihin tanpa pamrih. Ya ada di sungai juga, mungkin bukan kampung saya juga, ya tanpa pamrih juga. Saya ada di Bojonggede, kenapa bersihin sungai di Depok? Itu juga kan termasuk yang akhirnya iya juga. Nah, ada beberapa masyarakat itu benar-benar iya juga ya. Tapi intinya emang kalau mengajak masyarakat dengan cara berbuat emang agak lambat. Tapi kalau menurut saya kita dapat orang-orang berkualitas. Emang bener-bener dia cinta lingkungan, sadar lingkungan, sadar bahwa tempat atau wilayahnya itu emang udah sebetulnya harus dibenahi. Mari kita jaga lingkungan dan kelestarian alam. Semangat. Setelah melihat perjuangan Bapak Solidin tadi, kita mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Monsinyur dan kepada Frater selaku pemuka agama Katolik. Bagi gereja, alam dan manusia itu punya hubungan. Alam semesta itu adalah anugerah Allah, karena itu adalah pemberian dari alam yang harus dijaga, harus dipelihara, dan harus dilestarikan terus-menerus. Bahwa antara manusia dengan alam itu sebenarnya ada hubungan persaudaraan. Karena apa? Karena sama-sama diciptakan oleh Allah yang satu dan sama. Manusia menemukan identitas dirinya di dalam alam itu sendiri. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau manusia hidup tanpa alam. Manusia akan mati. Jadi manusia membutuhkan alam. Sebenarnya hubungan antara manusia yang kita katakan hubungan yang semena-mena itu memang itu menjadi kenyataan. Manusia sekali lagi menganggap bahwa alam itu adalah ada yang lain yang hadir untuk pemuas kebutuhan manusia. Harapan dan Pangeran